sementara. Halo semuanya, jadi langsung saja sesuai judul. Hari ini aku bakal review 10 K-drama dan aku nggak sendiri, aku ditemenin sama nonton pasti ya. kenal dong. Iya betul sekali. Jadi hari ini kita bakal review 10 K-drama, 5 dari aku dan 5 dari Nol. jadi langsung saja ya Mas. Untuk pertama dari kau dulu. Yang pertama, K-drama yang pertama itu yang wajib kalian tonton adalah Brilliant Legacy. Tepuk tangan dulu. Genrenya apa ya? Genrenya kan lebih ke arah family. Itu kan tentunya warisan, jadi pasti ada keluarga yang paling kental banget. Brilliant Legacy ini itu kan artinya warisan yang brilian. Jadi ceritanya itu orang nenek ini kan punya cucu. Terus cucunya ini tuh kayak nonton males-malesan gitu. Jadi yang lesung gitu kan? iya betul. Nah terus dia itu mau ngasih warisannya ke orang lain nih. Jadi disitulah terjadi percekcokan, konflik. Kira-kira ini warisan bakal dikasih ke siapa? Nah akhirnya Lee Seung Gi itu, aku nggak tahu lupa banget namanya. Dia itu bekerja mulai dari nol. Jadi kan dia orang malas-malasan, pasti malas-malasan doang di kantor. Dan finally mereka cinlok. Wah. Pokoknya Cinlok sama siapa? sama itu Han Hyo Jo apa Pokoknya pokoknya itulah nanti ditampilkan ya, di layar. itu terus pokoknya disitulah pokoknya kalian harus tonton karena itu sangat recommended. Meskipun dramanya ini cukup lama ya, 2009, jadi kayak rambutnya tuh kayak model rambutnya tuh kayak masih model emo. biasa aja gitu. Nanti Untuk like aku apa? Brilliant Legacy itu nilainya 88. Kalau dari saya sih film pertama yang saya ingin K-drama tuh ya. K-drama atau drakor yang saya ingin rekomendasikan untuk teman-teman semua ialah judulnya Live. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Running Man kan, dan pasti tahu dong Lee Kwang Soo. Oh iya aku tahu itu Lee pernah Kwang Soo main. ya. Tapi silakan. Jadi Lee Kwang Soo ini berperan sebagai polisi dan ada pemeran yang lainnya, Jung Yomi, Bae Sung Woo, Bae Jong Ok. Jadi ada 4 orang pemeran yang lebih sering muncul lah dalam kisah ini. Ceritanya itu Lee Kwang Soo ini dengan si Jung Yomi ini adalah 2 orang yang pengangguran dan sayang sekali gagal dalam mencari pekerjaan. Tapi suatu waktu Dua orang. Suatu waktu mereka melihat brosur untuk daftar di kepolisian dan mereka pun mengikuti tes tersebut dan mereka lulus. Nah, di tengah kisah, di ketika mereka sudah lulus dan mereka Ini cewek cowok. cewek cowok. Jadi nanti mereka juga akan ada kisah cinta romantis antara mereka. Jadi tetap nonton saja. Jadi ada banyak kisah sih dalam cerita ini. Yang jelas tentang kriminalitas, tentang Action. terus ada Politik juga tentang ada nggak? Politik nggak ada. Lebih banyak tentang kejahatan, crime dan Misteri? misteri juga nggak ada. Lebih banyak soal ini Menegangkan. sih, pelecehan seksual juga Wow. pada perempuan. Kasus-kasus ya. Kasus-kasus gitu, dan nanti ada sosok senior gitu yang si Bae Sung Woo. Jadi mereka dipertemukan dan si Bae Sung Woo ini yang memimpin mereka menjadi polisi yang sesungguhnya. Jadi menurut saya film ini kekurangannya sih ada beberapa misteri yang belum terpecahkan dan di ending endingnya belum ada yang terpecahkan, dan si ceweknya yang si Jung So Mi itu belum terlalu, masa lalunya belum terlalu dibuka. Tapi dengan kalau baik. saya nilainya 85 sih dari 100. Keren banget. Iya. Untuk Selanjutnya nonton apa lagi? Yang kedua. K-drama yang wajib kalian tonton itu Reply 1988. Oh, 1990. Iya betul sekali. Jadi itu tuh genrenya itu family juga kental banget, karena aku sih to be honest suka banget sama genre yang family, realistis, pokoknya yang gitu-gitu deh beb. Yang tentang drama kehidupan gitu. Ya betul sekali. Nah jadi ceritanya ini 5 orang yang bertetangga. Pernah nonton gak sih Anda? Kalau saya belum. Oh iya, Ya, jadi saya nggak belum. ini 5 orang Park bertetangga. Bogum tuh, tapi Park Bogum. Iya betul. Bisa Anda tidak memotong?
Jadi ini 5 orang bertetangga itu tuh seusia, bukan seusia sih, sebaya. Sebaya sebenarnya mirip sama kejadian kita gitu loh. Inilah maksud aku yang realistis, sama banget persis. Itu kan mereka masih SMA. Nah, waktu kita ya, generasi kita lah. Kita sangat ingin bersama. Itu kan pas selesai SMA kira-kira kita bisa kuliah nggak sih? Kira-kira masa depannya seperti apa? Nah, itulah 5 orang yang bertetangga ini, yang sebaya ini. Mereka itu kebingungan apakah mereka akan sekolah, apakah mereka akan bisa gitu loh. Begitu pula dengan orang tuanya pasti cemas banget. Ini anaknya kira-kira masa depannya seperti apa ya? Nah, dari situlah mereka berpetualang. Pokoknya cinta banget deh. Masa depannya kan kayak lulus bebas tes, jalur tes tulis, meskipun dramanya ngebosenin karena aku tuh harus nonton 2 jam per episode loh. Satu episode 2 jam dan itu 20 episode. Tepuk tangan Koftot. Wow, amazing. Romansnya juga pasti ada karena itu pokoknya di antara berlima mereka lah ada romance, ada ini banyak banget, lengkap. Kalian harus tonton. Nilai untuk aku Reply 1988 karena kejenuhannya agak lama ya, meskipun endingnya itu mantep banget, jadi menurut aku 90. Next, drakor yang selanjutnya aku rekomendasikan untuk teman-teman semua yaitu Wing. Yap, W. Pemeran filmnya itu Lee Jong Suk, kan? You know, Sama one of itu. my favorite Korean actor Lee Jong Suk. Jadi ceritanya ini seperti kayak fantasi sih, High fantasy. high fantasy because you know si ceweknya ini sudah lupa namanya. Si ceweknya ini siapa kan punya papa yang seorang ilustrator komik yang terkenal di Korea, dan entah ada keajaiban dunia apa, keajaiban dari mana, ternyata komiknya itu bisa hidup ke dunia. Wow, itulah Pokoknya ada fantasinya kan. dunia lain yang dari komik pembuat papanya gitu. Si cewek ini kan seorang, mungkin bukan dokter ya, kayak suster gitu. Dokter Tapi mungkin yang masih dalam pendidikan. Iya, betul. Suatu hari masuk ke ruang ilustrator papanya, ada keajaiban terjadi. Wow. Jadi dia terhisap masuk ke dalam dunia. Dianya Lee Jong Suk ini kan, Lee Jong Suk yang pemeran utama di komiknya ini, dan mulailah mereka ada kisah cintanya, romansnya, dan orang-orang di dalam dunia komiknya itu pun tidak tahu bahwa mereka itu sebenarnya tidak nyata. Tuh. Dan tahu nggak, Lee Jong Suk itu di kehidupan komiknya itu seorang yang sangat kaya raya, sangat berpenghasilan tinggi, namun punya masa lalu yang kelam banget, karena dia dituduh membunuh semua keluarganya. Padahal ada satu sosok yang jahat yang mau memang menghancurkan kehidupan si papa cewek ini yang buat komik ini dan si hidup Lee Jong Suk, karena nggak tahu juga ini salah lu Ben. Nggak tahu. Pokoknya ini kan misteri itu sosok itu apa, ya, kenapa dia ingin menghancurkan, siapakah dia dan itu yang tidak terjawab. Betul. Tidak terjawab dari mana sosok itu bisa ada dan kenapa, apa motifnya dia ingin menghancurkan. Dan menurut saya untuk ini sih nilainya ya 80 lah, karena saya sangat tersentuh dengan kisah cinta mereka. Terlalu banyak adegan-adegan romantis. Oh iya, benar. Apalagi mereka buat 10 activity that you make with your Oh my god, you guys, dia benar-benar hafal. Jadi menurut aku 80. Nah, selanjutnya untuk drakor yang wajib kalian tonton, ini recommended banget, itu adalah The K2. Pasti maksudnya kayak udah familiar ya, Wak. Karena The K2 ini itu bercerita tentang politik. Ya, Yuna benar, Yuna SNSD. Yang lagi wajib militer, Ji Chang-wook. Dia itu apa namanya, Beb? Aduh. Cerita genrenya itu action yang pokoknya yang banyak banget tuh action, politik,
romance, ya itulah bumbu-bumbu manjanya yang harus kalian tonton. Jadi kan ceritanya ini 2 orang presiden. Nah, Daketu ini sebenarnya nama samaran kan, Beb, untuk nama agent. nama agent. Jadi dia itu masuk ke kubu presiden yang satu itu karena dia itu mau balas dendam ke presiden yang ini, Beb. Ngerti nggak sih? Yang bapaknya Yun ya kan? Enggak, bukan ini yang bapaknya Yun. Terus ini lawan presidennya kan. Terus dia itu juga dibawahi sama Nona Choi Yijin kayaknya kalau nggak salah Choi Yijin. Film tahun 2015 ya. Karena sebenarnya Daketu itu punya fobia menembak orang, dia takut membunuh orang karena ada masa lalu yang kelamnya. Jadi dia itu dibantu sama istri presiden yang dia dukung ini, dan disitulah terjadi banyak sekali action yang pokoknya kalian harus tonton. Jalan ceritanya itu rumit banget, aku sampai harus kehabisan waktu untuk baca subtitle. Pokoknya back lagi, oh gila banget. Pokoknya ini recommended banget. Endingnya oh my god, nonton ending itu luar di biasa. pantai. Betul banget. Dan semua urusan-urusan di konfliknya itu semua terselesaikan juga, Beb, meskipun ada set ending kan. Tapi menurut aku kalau Set ending sih, sejahatnya sih memang ya namanya ternyata dia baik ya, dia melindungi namanya juga anaknya. ending kan happy or sad kan ya, it's fine gitu loh, namanya juga ending. Pasti ada antagonis sama protagonis, jadi wajar aja kalau ada happy, ada juga sad ending. Menurut aku kekurangannya sih itu lebih ke arah ini rumit banget, ini politik banget, jadi kalian harus benar-benar cerna. Nilai Iya, nilai menurut aku nilai dari 0 sampai 100 itu aku bakal kasih 92. Ya kan sejauh ini yang aku tonton, Beb. The third movie that I recommend you. K-drama, Beb. The third K-drama that I recommend you to guys. The third drakor yang Pokoknya drama yang ketiga yang saya rekomendasikan untuk teman-teman semua. Mungkin The Doctors kali ya. Udah pernah nonton? aku belum pernah nonton. Yang ceweknya tuh yang di The Hairs, siapa lagi? The Hairs pun aku belum nonton, Beb. Yang ceweknya yang di The Hairs, lupa namanya. Dia ini dulu sosok cewek yang sangat nakal, punya kehidupan yang keras karena berasal dari kedua keluarga yang broken home ya. Suatu ketika dia diusir oleh papanya sendiri karena papanya kan sudah nikah sama cewek lain. Wow. Dia diusir karena mamanya udah nggak ada, jadi dia diusir ke rumah neneknya. Sampai ke rumah neneknya, dia pun masih ogah-ogahan untuk berubah. Bad girl lah. Ya, day by day ada seorang guru muda, guru muda yang. Terus redaktor itu dari mana? Sabar dulu ya. Oke. Dari mana? Guru muda ini yang mengubah hidup si cewek ini. Mungkin umur mereka nggak terlalu jauh, jadi mereka inilah sepadan karena klop banget. Nah, guru ini juga dekat sama nenek si cewek ini, dan nenek ini memohon untuk dirubah ini cucunya agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan saat day by day si cewek sudah mulai berubah, sudah rajin belajar. Konflik yang paling utama yang terjadi dalam film ini ketika neneknya itu menjadi korban malapraktik dari seorang dokter, dan dokter itu adalah anak dari sahabatnya sendiri. Wow. Bilang, tapi si cewek ini masa depannya kayak gimana, Beb? Dia ya. jadi gitu. Jadi karena dokternya nggak serius menangani nenek ini karena dari kalangan keluarga yang tidak berada. Dan suatu ketika dalam penguburan si cewek ini berjanji dan memohon kepada si guru agar membantunya belajar lebih giat agar dia ingin menjadi dokter, karena tujuan utamanya ingin membalas dendam si dokter dari bapaknya temannya ini, membalas dendam. Alhasil day by day dia menjadi dokter yang sukses, hebat ya, apalagi dokter saraf. Dan ternyata gurunya ini juga jadi dokter. Nah, di situ lagi ada konflik percintaan. Ternyata si anak dokter yang ngebunuh neneknya ini, yang malpraktek neneknya ini, jatuh cinta juga sama ini guru yang sudah jadi dokter. Jadi ada 3 dokter nanti di sini, mereka saling jatuh cinta. 3 dokter yang baru itu yang malah praktek. Tidak, 3 dokter ini yang anak cucu anak dokter yang malah praktek dan si guru ini. Jadi akan ada cinta segitiga.
Terus di sisi lain juga si bapak dari si cucu ini, anak cucu ini datang untuk meminta maaf, tapi karena kekerasan hatinya dia sudah ingin memaafkan dan ingin move on. Menurut saya ini film sangat bagus. Ending gimana? Endingnya bagus sih. Kekurangannya mungkin ini ya, karena antara murid dan si guru jadi menurut saya kayak ketuaan banget, Bu. Oh, jadi kayak terlalu dipaksakan. Terlalu dipaksakan banget kisahnya. Kenapa nggak teman sama teman aja gitu kan? Bener. Nilai? Nilai ya 92. Wow. K-drama yang harus kalian tonton itu adalah Missing Night. Tonton, you must watch. Itu Missing Night sudah pernah nonton? Belum, kalau nanti belum. Jadi genrenya itu adalah adventure. Oh my god, salah satu genre yang aku suka selain family juga itu adalah adventure, dan satu-satunya menurut aku K-drama. Pernah nggak sih kamu dapat K-drama yang adventure? Nggak pernah. Nah, ini kalian harus tonton Missing Night. Jadi itu ceritanya di hutan-hutan gitu. Manajemen artis dia tuh mau show. Jangan kemana-mana, tetap di Dorce. Tiba-tiba di jet pribadi dengan Iya, aku dengar. kecelakaan. Alhasil mereka itu bersembilan orang, kayaknya 9 orang deh, terdampar di pulau terpencil. Dan kemudian tiba-tiba kita flashback langsung kayak ke apa sih namanya, Nokta, langsung kayak the next langsung kayak beberapa tahun kemudian, beberapa bulan kemudian, itu dia salah satu dari mereka itu ditemukan selamat, tapi dia lupa ingatan nih. Nah, jadi tuh dia alur maju mundur ingat satu-satu. Nah, dari situlah kita bener-bener bagaimana sih bisa bertahan hidup di pulau terpencil dengan 9 orang ini yang notabene semua itu berbeda karakter nih. Itu ada romance-nya, ada how to bertahan hidup nih. How to survive. Iya, betul sekali. Oh my god, you so good in speak English. Oh my god. Menurut aku ini salah satu drama yang kalian harus tonton karena ini adventure. Sayangnya aku nggak suka banget sama endingnya, Wak. Karena endingnya itu kan ceritanya agak thriller juga sih sedikit. Thriller dikit, action juga dikit. Endingnya itu seingat aku sepanjang drama cuma satu scene. Ya seperti itu. Aku harap endingnya itu mungkin endingnya karena romance-nya udah mau dapet banget di ending, tapi ya nggak dapet. I don't know why. Pokoknya kalian harus tonton deh karena itu wajib banget buat kalian tonton. Skor menurut aku dia dapat 93 deh, beda tipis sama The Kendo. Oke, next it will be me. Iya, oh my god, he's so centil. Jadi review film yang K-drama yang saya rekomendasikan untuk teman-teman. Semangat dong, kan kamu pulang. Because this is my very first life. Because this is my first Because life. this is my first life. Yes, Tentang that's it. seorang perempuan yang hidup bersama kedua orang tua dan satu orang adik. Dia ini kan pengangguran ulung ya. Wow. Pengangguran ulung. Kerjanya tuh cuman ini ya, bikin skrip kalau nggak salah. Bikin skrip, dan dari pekerjaannya itu dia pernah menyukai orang dan dan orang yang disukai itu pernah hampir memperkosa dia. Wow. Itu dia sangat kayak trauma dan tidak ingin menulis lagi, dan memutuskan untuk memulai kehidupan baru, yaitu dia tidak ingin dia tidak ingin tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya lagi dan ingin menyewa apartemen saja. Mandiri. Tapi karena budget yang kurang dan kondisi memang yang lagi pas-pasan, dia ingin kayak numpang apartemen orang. Pertama gara-gara dikenalin dia kira orang yang dia akan nebeng ini perempuan. Ternyata laki. Because this is my first life itu karena dia Pertama mau kali dia hidup bersama laki-laki mandiri pada saat pisah sama ortunya kan. Dan laki-laki yang ditemani Game kotor beb. Laki-laki yang ditemani ini ternyata punya masalah juga sama orang tuanya. Orang tuanya selalu nyuruh untuk nikah aja padahal
dia kan pernah trauma, dia pernah ini. Jadi mereka ketemu. Menurut kamu ada kekurangan nggak sih dalam drama itu? Kehidupan sisi laki-lakinya kurang terekspos. Iya. Entah Ending kemana, How's kenapa dia bisa ini memutuskan untuk tidak mau menikah, kenapa bisa bertengkar sama kedua orang tuanya. Oh iya. Endingnya sih happy banget. Oh, jadi menurutmu semua masalah kelar? Nilai? Maksudnya bukan cuma dua kisah ini sih aja tuh yang numpang apartemen, tapi ada kisah teman-teman lainnya. Jadi Ya. ada tiga Berjejer lah gitu. konfliknya, Ya, kan ada konflik. konflik utama Terus kan. yang jadi juara juga dari K-drama. drama ini adalah soundtracknya bu. Oh my Soundtracknya god. ada band, you know band. Oh Oh. my god, ada band. Boy band or band? Band itu 6 orang. Oh, band nama orang baru Eko tahu. Bo. Penyanyi. Soundtracknya bagus-bagus banget. Oke. Nilai dong. 98. God. I love it. Got you guys. Oke. Last but not least. Last but not least. Oke. Menurut aku ini sih kayaknya ini terlalu mainstream dia, tapi nggak apa-apa aku bahas. Ini The Legend of the Blue Sea. Ya menurut aku ini kan kayak kalau mau dibilang mirip-mirip Dots kan, tapi kan Dots lebih booming ya. Tapi di sini aku mau bahas The Legend of the Blue Sea. Kenapa? Karena kamu sudah nonton? Aku sudah, tapi stay aja. Oh Tuhan. Sampai habis. Jadi you guys, you must watch this K-drama. Ceritanya tentunya Putri Duyung. Iya ini sih fantasy ya, meskipun aku nggak suka fantasy. Tapi menurut aku dua hal fantasy yang masih aku terima itu mermaid sama superhero. Itu aku masih bisa terima nih. Harry Potter gitu nggak? Ya masih bisa aku terima. Jadi ceritanya itu Terus sampai gimana make up ya? guys. Iya oke. Ceritanya gimana sih Beb? Tentang ini nemu Putri Duyung dan itu Lee Min Ho kan yang kan Jun Ji Hoon sama Lee Min Ho. Semacam ini sih Lee Min Ho semacam kan yang reinkarnasi. penipu. Iya betul, tapi semacam reinkarnasi juga sih karena di kehidupan Oh, iya. masa lalu Mm-mm. itu mereka juga saling cinta, cuman mereka pisah dan Karena- alhasil ke masa depan lagi Berarti udah tua banget ya Putri Duyung. reinkarnasi si Beb kan. Jadi mereka tuh kayak nasi Putri Duyung, saya kira Putri Duyungnya yang lama. karena Lee Min Ho kan juga itu mukanya pakai Spoiler. Beb itu pakai mukanya juga. Jadi ya menurut aku sih ini kita nggak bahas isi perjalanan, ngerti nggak sih perjalanan ceritanya tuh kayak mereka bertemu di Spanyol, kemudian Ya, Spanyol. mereka itu cocok, ada romance karena kelihatannya Putri Duyung ini nggak tahu apa-apa soal di dunia manusia dan hasil ini Lee Min Ho bantu dia untuk hidup. Si Jun Ji Hoon ini kan udah mulai ada rasa suka tuh sama Lee Min Ho, alhasil dia cari sampai ke Seoul. Wah, Soul. Pokoknya disitulah mulai ada rasa-rasa genre romance-nya makin kental dan Kayak dia ingin merasakan cinta itu. ya karena dia bisa hidup di laut di daratan itu kalau ada seseorang yang mencintainya dan ya disinilah perjalanan cinta itu dimulai Beb. Kekurangannya di drama ini Terlalu banyak alur maju mundurnya. betul terlalu banyak alur maju mundur dan aku tuh Bihanas nggak suka sama drama kolosal, tapi masih tertutup lah sama oh my god ini kan salah satu drama termahal. Iya, tapi kan kalah sama Descendant of the Sun. Iya, betul juga sih. Aktor aktrisnya juga kan juara-juara kan. Lee Min Ho, Jun Ji Hoon, menurut aku mereka sudah terkenal banget. Betul sekali. Oke, untuk nilai aku sih kasih 95 aja deh. Memanjakan mata Eko, Bo. Karena syutingnya tuh mewah banget. Itu yang paling aku suka. Pokoknya itu memanjakan mata banget. Next, kalau saya film yang saya rekomendasikan K-drama. K-drama. 2004 atau 2005, 2008 dia filmnya Coffee Prince. Yang main Film atau K-drama K-dramanya sih? Coffee Prince. Yang main itu si Gong Yoo. Aku nggak tahu. Gong Yoo yang main dia no? Oh, di Goblin. Goblin. Oh, begitu. Yoo ini kan orang kaya dari lahir. Kolosal. Oh, enggak, dari lahir sudah kaya. Drama Ji, apa? Tentang kehidupan biasa. Dia dituntut oleh neneknya karena kan dia malas-malas. Nggak bisa kerja, dituntut kalau misalnya kamu tidak menjalankan bisnis kopi ini, semua apartemen, mobil, ATM semua dicabut.
Agak mirip Brilliant Legacy dong. Hasil dia kan harus tidak mau harus jalankan itu bisnis kopinya neneknya toh. Ini ada laki-laki perempuan tomboy memang kan pokoknya dia tidak sengaja sama itu Gongyo, dan Gongyo kira dia kan laki-laki, dia mau bikin tema kopi laki-laki, kopi Princeton kan, Prince. Jadi Betul. mau tidak mau si cewek ini kan dia juga tuntutan ekonomi, hidup sama adiknya dan mamanya, dia harus menyamar untuk Nyaman. mendapat pekerjaan. Lambat itu. laun si laki-laki ini, si Gongyo ini merasa dia suka sama ini cewek, padahal dia juga sakit batinnya, kenapa dia suka sama cowok, padahal dia tidak tahu bahwa Ya, kalau betul. sebenarnya dia Betul, suka sama betul. perempuan. Nah, benar. Nah, ada konflik di situ. Ada konflik di Konflik situ. di situ. Terus si cowok tomboy ini disukai juga sama orang lain. Jadi mulai tuh Mulai konflik. konflik cinta segitiga, malah segi empat malah. Oh. Jadi kalau saya sih kasih nilai 9 karena I watch it for third. Wow, amazing. Kekurangannya kenapa Wow, saya gila. baru nonton filmnya pada itu. Ending semua konflik Endingnya terselesaikan. dan mereka Ada itu kan spoiler, Beb. Jadi terima kasih for watching this drama. This review. I am Nicki Minaj and I am Ariana Grande. yes, see you on the next video. Bye.